يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في فنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti tayyibin tahirin la siyama baqiyatullah fil ar ajallahu farajahu syarif. Hadratil mukarramin, peristiwa yang bukan hanya terjadi pada tahun 61 Hijriah, tapi peristiwa ini adalah peristiwa yang terus hidup. Peristiwa baik secara zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin, bahwa peristiwa ini dia bagian dari realitas yang hakiki, karena itu dia selalu ada. Alamah Syekh Al-Ansari, salah seorang ulama besar dari Isfahan, pernah berziarah ke Karbala bersama dengan muridnya. Tepat di 10 Muharram, selama beberapa hari, Alama Al-Ansari ini tidak mampu makan, tidak mampu tidur, bahkan terus air matanya mengalir. Muridnya bertanya, "Ya Syekh, keadaan Anda yang seperti ini akan membuat Anda sakit. Usia Anda sudah tua. Perjalanan kita cukup melelahkan. Dan selama di sini aku perhatikan kau tidak makan, kau tidak minum, kau menangis dan tidak bisa tidur." Syekh Al-Ansari berkata, "Bagaimana aku bisa makan, bisa minum, bisa tidur, sementara aku mendengar suara Sayyidah Zainab alaihissalam. Aku mendengar suara anak-anak yang kehausan. Aku mendengar pekikan-pekikan. Aku mendengar suara Maulana Al-Imam Husain alaihissalam di ujung-ujung yang berkata, hal min nasirin yansuruni, hal min mughisin yaghisuni." Aku mendengar Imam Husain memanggil-manggil, adakah penolong yang akan menolong diriku? Adakah orang yang akan membantuku? Aku mendengar semua ini, sehingga bagaimana mungkin aku masih bisa terjaga? Aku bisa tertidur, terlelap. Bagaimana mungkin hatiku tidak remuk redam? Dan ini bukan hanya satu ulama yang merasakan hal tersebut, tetapi sebagian besar ulama-ulama yang memang hati mereka, basirah mereka menyaksikan peristiwa ini berulang. Alama Tabatabai, penulis tafsir Al-Mizan, tidak pernah berhenti mengajar, tidak pernah berhenti menulis, dan sepanjang hidupnya melakukan itu kecuali hanya pada 10 Muharram. Di 10 Muharram dia tidak mau diganggu,
dan dia liburkan semua pelajarannya, semua aktivitasnya, dan menangis. Muridnya pernah bertanya juga, "Ya Sayyid, ya Alamah, kenapa engkau hanya pada 10 Muharram?" Allamah Toba-Toba ini penulis tafsir Al-Mizan, tafsir yang sangat terkenal. Tafsir yang mungkin jadikan rujukan utama oleh Ustadz Quraish Shihab ketika menulis tafsir Al-Misbah. Beliau seorang filosof, seorang arif besar. Muridnya banyak. Sekarang tokoh-tokoh atau intelektual atau ulama-ulama yang sangat terkenal di Iran itu semua adalah murid beliau. Dan kalau mengajar itu tidak pernah menatap orang yang diajar ya. Dia biasanya selalu menatap ke atas. Nah, muridnya tanya, "Kenapa engkau liburkan hanya pada 10 Muharram?" Ulama berkata begini, bahwa adakah waktu yang lebih utama kecuali waktu kita bersama dengan ilmu. Tetapi pada Muharram, aku tidak mampu menyampaikan sedikit pengetahuan apa yang aku miliki. Dan aku merasakan bahwa semua alam ini mengalami perubahan. Semua menangis, semua berduka ketika Asyura 10 Muharram itu. Muridnya tanya lagi kepada Allamah, "Ya Sayyid, apa bukti bahwa alam ini menangis ketika peristiwa 10 Muharram itu?" Dia mengajak muridnya keluar sejenak, kemudian memetik satu tangkai ranting, dan dia berkata, tentu ini dengan kemampuan beliau untuk membuka pandangan kasyf, pandangan batin dari muridnya ini. "Saksikanlah ranting ini." Begitu muridnya menyaksikan, begitu ranting itu dipatahkan, maka tetes-tetes darah keluar dari ranting itu. Alam semua bergetar dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Karena memang peristiwa 10 Muharram ini bukan peristiwa yang pernah terjadi seperti peristiwa-peristiwa yang lain. Peristiwa ini adalah bagian dari hakikat wujudi, eksistensi, yang terus ada dan terus hidup. Tidak ada peristiwa yang terjadi di alam dunia ini yang terus hidup masa demi masa. Bahkan semakin kita mendekati akhir zaman, kita menyaksikan peristiwa Karbala ini semakin hidup di seluruh pelosok-pelosok. Saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk berkeliling ke seluruh pelosok mungkin di Indonesia. Saya pernah diminta membaca maktal di Kepulauan Karimun di ujung Sumatera. Dari Batam kurang lebih kita harus melewati lautan itu sekitar 1,5 jam sampai ke Karimun. Di situ ada Habib Agil yang selalu memperingati peristiwa Asyura. Walaupun belakangan tidak bisa dilaksanakan secara lebih besar karena kalangan Wahabi datang ke sana menghalangi acara itu. Tapi di sana sekitar itu tetap melaksanakannya. Ketika pada saat itu saya datang, saya sudah beberapa kali datang ke tempat itu untuk Asyura, dan sekali itu Habib Agil ini mengundang saya. Dan mereka untuk menyelenggarakan itu, mereka membuka satu bukit. Kebetulan bukit itu di sebelah bagian dari tanahnya Habib Agil ini. Satu bukit kecil, dan untuk membuat lahan itu menjadi besar, para pecinta Ahlul Bait, murid-murid Habib Agil yang ada di sekitar itu, mereka orang-orang biasa, masyarakat kampung, menggali dengan cangkul selama kurang lebih 3 bulan bergantian untuk memapas bukit itu menjadi tempat yang kita laksanakan acara Asyura. Yang hadir alhamdulillah sekitar mungkin 3.000 orang dari beragam tempat, dari Malaysia, dari Singapura, beragam tempat yang lain. Dan salah satu hal yang menggetarkan saya ketika saya berjumpa dengan beberapa orang, kurang lebih 5 orang, saya bertanya dari mana mereka. Mereka berkata, "Kami dari kepulauan kecil di dekat Bangka, di tengah lautan, yang hanya bisa dilewati dengan jalur laut, dan mereka naik boat dari tempat itu ke Karimun, kurang lebih 9 jam melewati lautan itu.
Dan ini yang menggetarkan saya, betapa luar biasanya suara Imam Hussein sampai ke tempat-tempat seperti itu. Beberapa tahun lalu saya ditugaskan untuk mentraining guru-guru di Kabupaten Raja Ampat, bukan tempat wisatanya tapi kabupaten. Jadi dari Sorong lewat laut lagi sampai pada tempat itu, yang mengikuti banyak guru-guru muslim, non-muslim, dan saya menyampaikan training pendidikan di situ. Dan di antara itu ternyata ada pecinta Ahlul Bait di tempat yang jauh seperti itu. Saya diajak dan bahkan ada komunitas Ahlul Bait di sana yang mereka selalu mengundangkan majelis kumel, Asyura juga dilaksanakan di situ. Betapa luar biasanya kemanapun kita berada saat ini, di tempat manapun kita akan menemukan pecinta Ahlul Bait. Terakhir misalnya saya ke Maluku Utara. Dari Ternate kita nyebrang terus naik ke Maluku Utara, mulai dari Teluk Barnaba naik lagi ke atas, ada daerah yang konflik dahulu. Saya ke Galilea, jauh lagi, dan perjalanan kita dari Ternate itu kurang lebih 11-12 jam. Saya tiba waktu itu zuhur karena pagi hari sekali kita jalan dengan jalan yang ini melewati hutan, dan di tengah-tengah hutan itu ada satu desa kecil. Ada murid saya bersama saya pada saat itu, saya bilang kita waktu zuhur saya mau sholat, kebetulan saya lihat masjid. Dia baru tidur dan terjaga, saya membangunkan dia. Dia bilang, "Nggak usah ke masjid Ustadz." Oh, saya bilang, "Kenapa?" "Di sini ada pengikut Ahlul Bait." Betapa luar biasa, ternyata di situ ada dua keluarga yang dahulu pernah belajar dengan Ustadz Sofwan di Jogja. Muridnya Ustaz Sofwan sampai di sana. Bisa bayangkan Bu ya, ada satu desa kecil di tengah hutan, ternyata di situ ada pecinta Ahlul Bait. Tangan siapa yang bekerja ini? Di balik semua ini, sampai suara Imam Hussein alaihissalam itu ke tempat-tempat yang jauh, ke pelosok-pelosok. Ada tangan gaib yang bekerja atas semua ini, yang tidak pernah kita bayangkan. Kita sangat terbatas. Saya mungkin ya sangat terbatas sekali dan ya mungkin tidak banyak yang bisa saya lakukan. Tapi kita bukan berhadapan dengan satu keadaan yang mati, yang diam. Tapi ada peristiwa yang hidup, yang semakin hidup, yang begitu luar biasa mengguncangkan hati setiap manusia. Sahabat saya di Oslo baru saja mengirimkan video singkat. Dia melakukan arba'in. Dulu dia bersama-sama saya di Hauzah. Dia mengirimkan WA satu video seorang pemimpin gereja. Dia ajak untuk melaksanakan arba'in saat ini bersama dengan dia. Dia ceritakan sahabatnya ini, seorang pendeta, pemimpin gereja, ikut bersama dengan dia. Apa yang dinyatakan di hadapan makam Imam Hussein, di antara makam Abu Fadl Abbas dan Imam Hussein, pendeta ini berkata, "Demi Tuhan, saya tidak menyaksikan satu peristiwa yang sangat indah luar biasa. Peristiwa yang sangat dahsyat, yang menggetarkan. Peristiwa yang dihadiri oleh jutaan manusia dengan satu hal yang sama, kecintaan. Tidak ada yang mengikat mereka kecuali kecintaan semata. Dan tidak pernah kita saksikan, bahkan peristiwa ini luput dari media-media internasional. Tapi peristiwa inilah yang mengubah diriku untuk meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar." Dan dia menyatakan keislamannya. Ini betapa luar biasanya. Satu persatu manusia-manusia dipanggil. Hati mereka diketuk oleh Imam Hussein alaihissalam. Dipanggil untuk bergabung dengan Imam Hussein alaihissalam. Dan yang mendasar bahwa dalam pembicaraan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, ada suara ungkapan yang tadi saya sampaikan di dalam Biharul Anwar. Di detik-detik terakhir kehidupan Imam Hussein memanggil kita semua, "Hal min nasirin yang suruni, hal min mughisin yughithuni." Adakah penolong yang akan memberikan pertolongan kepadaku? Adakah orang yang membantu, memberikan bantuanku kepada? Apakah ini para ulama mensyarahi pernyataan Imam Hussein ini? Apakah Imam Hussein meminta pertolongan dalam arti menolong Imam Hussein dalam peperangan melawan pasukan Yazid laknatullah alaihi ini? Tentu tidak. Kenapa? Dalam perjalanan Imam Hussein alaihissalam dari Mekah menuju Karbala itu
itu sudah banyak orang yang datang ingin memberikan pertolongan. Imam Husain menolak mereka. Bahkan kalau kita baca dalam perjalanan Imam Husain, di malam Asyura itu pun ketika terakhir sekali Imam Husain berkumpul dengan keluarga dan sahabatnya, Imam Husain mengatakan bahwa kalau kalian mau pergi silahkan. Pergilah di balik kegelapan malam ini, karena darah yang mereka inginkan hanya darahku, kata Imam Husain. Pergilah. Burair bin Khudair berdiri dan berkata, ya Imam Husain, bagaimana mungkin kami akan meninggalkan dirimu? Sekiranya kami dicincang-cincang, dibakar 70 kali, kemudian Tuhan hidupkan kami, lakukan hal yang sama, kami tidak akan sedetik pun meninggalkan dirimu. Tapi dalam perjalanan Imam Husain dari Mekah ke Karbala itu ada banyak, bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa ada pimpinan dari kalangan jin datang kepada Imam Husain dan berkata bahwa, ya benar Rasulullah, sekiranya kau perintahkan kami, sebelum engkau datang ke Karbala, semua musuh itu sudah hancur. Imam Husain berkata, enggak, ini perjalanan kami. Ini juga ada syarah, ada penjelasan ulama yang luar biasa. Nah, karena itu permohonan Imam Husain ini bukan dalam konteks meminta pertolongan saat itu dalam peristiwa Karbala ini. Tapi pertolongan yang dimaksud ini adalah Imam Husain memanggil kita semua yang jauh ke depan. Suara Imam Husain ini suara yang mengajak semua orang yang jauh ke depan dari masa yang akan datang, yang hati mereka terbuka, hati mereka masih dipenuhi dengan cinta untuk bergabung dengan kafilah Imam Husain alaihissalam. Imam Muhammad Al-Bagir alaihissalam ketika sampai pada ayat Inna lanansura rasulana walazina amanu fil hayati dunya wa yauma yakumul ashhad, pada surah Ghafir ayat 50-51, bahwa sesungguhnya kami akan memberikan pertolongan pada Rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia nanti pada hari para saksi-saksi itu dibangkitkan. Ayat ini tentu terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau para Rasul. Tetapi Imam Muhammad Al-Bagir Al-Salam mengatakan dalam hadis menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini tidak hanya semata untuk Rasulullah, tetapi ayat ini juga untuk Imam Husain alaihissalam. Inna lanansuru rasulana, kamilah sesungguhnya memberikan pertolongan pada Rasul kami. Imam Husain mengatakan, wallah, demi Allah, ada 3 golongan, kata Imam Bagir, yang memberikan pertolongan kepada Imam Husain alaihissalam. Ada 3 cara, walaupun tentu banyak cara ya. Tetapi Imam Muhammad Al-Bagir alaihissalam menyebutkan ada 3 cara kita memberikan pertolongan pada Imam Husain alaihissalam. Yang pertama, libukaikum lahu, tangisan yang kamu teteskan untuk Imam Husain alaihissalam. Ini terdengar sederhana ya. Tangisan sesuatu yang mungkin alamiah pada kita ya. Ini sesuatu yang mungkin terdengar, kok bisa Imam Bagir mengatakan bahwa tangisan itu memberikan pertolongan kita pada Imam Husain. Tangisan bukan hanya dalam konteks hal yang alamiah ya. Tangisan itu tentu memiliki nilai. Ada macam-macam tentu orang menangis. Ada orang menangis karena sakit misalnya. Ada derita yang dia alami karena sakit yang luar biasa dia menangis. Ada lagi orang menangis karena haru. Karena apa yang dia harapkan tiba-tiba misalnya setelah berdoa sekian lama dan sebagainya. Atau dia mengantarkan anaknya pada keberhasilan kehidupannya. Dia haru karena dia alami sehingga menyebabkan tangisan. Tangisan merupakan ekspresi sebenarnya dari diri kita. Semua kita menangis. Tetapi ada tangisan-tangisan yang luar biasa. Dalam hadis-hadis dikatakan buka utaibin, tangisan orang-orang yang bertaubat. Setiap qatratud dumu' li taibin, kata Rasulullah, tetes air mata orang-orang yang bertaubat itu mampu memadamkan api neraka. Kenapa? Karena bukan hanya karena dia menangis, karena tangisan itu muncul dari kesadaran dirinya bahwa dosa ini akan menghancurkan dia. Keburukan ini akan merusak kehidupannya. Karena itu dia menyesali. Ada an-nadama di situ. Tidak mungkin orang itu akan menangisi dosanya kalau tidak ada penyesalan atas dosa yang dia lakukan. Ini tentu tangisan yang luar biasa. Tangisan yang dalam hadis Rasulullah, cukuplah tangisan itu untuk memadamkan api neraka, 1 tetes dari orang yang bertobat ini. Kemudian ada tangisan kita ketika kita mendapatkan bala.
al-mubtalin, itu orang-orang yang mendapatkan bala itu. Ketika dia ditimpa oleh bala, dia datang kepada Allah, dia merasa dirinya ini begitu lemahnya. Dan ketahuilah ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bala ini di satu sisi adalah sesuatu yang kita tidak sukai. Karahatul insan, ya. Manusia itu tidak suka pada bala, pada satu kesulitan, derita dan sebagainya. Tapi dalam banyak hadis disampaikan justru bala itu yang seringkali mengantarkan orang cepat sekali secara rohani kepada Allah. Kenapa? Kalau ibadah-ibadah itu seringkali ada hijabnya. Orang sholat hijabnya riya. Orang soleh juga begitu. Puasa juga demikian. Puasa itu kadang-kadang kita cuma menjalankan kewajiban. Ilmu juga begitu. Imam Khomeini dalam 40 hadis mengatakan di antara hijab yang paling berat yang dihadapi oleh manusia itu hijabun nur, hijab cahaya. Dan salah satu di antara misdak atau objek dari hijab cahaya itu adalah ilmu. Seringkali bahwa orang yang berilmu itu muncul sifat ujub dan takabur, sombong. Dan seringkali orang berilmu itu tidak pernah mau mendengar, sulit sekali dinasihati. Dia merasa sudah tahu. Dan seringkali orang berilmu mendengarkan pembicaraan orang lain bukan menyerapi makna yang disampaikan, tapi justru yang muncul adalah mengkritisi orang itu. Dan kita na'udzubillah min zalik, dari itu kita diajarkan untuk tidak begitu kan. Nah, ini menjadi hijab. Tetapi adakah kita melihat orang yang ditimpa bala itu menjadi sombong? Apakah orang yang sakit itu merasa sombong dengan sakitnya? Merasa bangga dengan sakitnya? Tidak ada. Kita melihat orang sakit itu justru dia menjadi tergantung pada Allah luar biasa. Dia merasa dirinya lemah, tidak berdaya, dan saat itu dia ingin sekali mendapatkan bantuan pertolongan Allah. Tangisan yang berikutnya adalah tangisan tentang nilai. Misalnya Nabi Yakub alaihissalam mawadiyadat ainahu minal huzni wa huwal kazim pada surah Yusuf. Dan Nabi Yakub itu sampai memutih matanya itu karena sedihnya. Duhai, betapa sedihnya kehilangan Yusuf itu. Dan dia menangis sampai memutih matanya, padahal dia sudah tua. Bukan sekedar kehilangan Yusuf. Kenapa? Karena ada nubuat pada Yusuf ini. Nabi Yakub tahu betul, ada banyak isyarat Al-Quran yang menunjukkan itu, bahwa Nabi Yakub tahu betul Yusuf ini adalah nabi, ada nubuat pada dirinya. Dan dia akan meneruskan wilayah yang ada dari Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga tangisannya bukan sekedar karena kehilangan Yusuf, kehilangan orang tua dengan anaknya, tapi bahwa ini dia tahu betul ini bencana untuk semua manusia. Kalau sampai pada saat itu Yusuf itu terbunuh, azab Allah akan menghancurkan semuanya. Karena itu kesedihannya begitu luar biasa, doanya tentu luar biasa pada Allah sampai memutih gitu kan. Jadi ada satu nilai, dia menangis karena nilai yang utama itu ya, satu hal yang luar biasa. Jadi kalau kita menyadari bagaimana tangisan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha salam, bukan karena warisan tanah Fadak tidak diberikan kepada dirinya, tetapi tangisan itu tentang sesuatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kerusakan, kehancuran pada agama yang dibawa oleh ayahnya. Tangisan pada Sayyidah Fatimah itu adalah tangisan protes ya. Tangisan bahwa ini yang sedang dilakukan ini justru menghancurkan fondasi dasar dari agama yang telah dibawa oleh ayahnya Rasulullah SAW. Jadi karena itu tangisannya bukan tangisan biasa, tangisan yang luar biasa ini, tangisan yang sangat dahsyat. Dan kita tahu kalau Baitul Azan itu, kalau ibu-ibu, bapak-bapak umroh, Baitul Azan itu kalau kita sekarang itu posisinya itu di belakang daripada Baki. Kalau ini Baki, sebelah sananya itu. Jadi di ujung Baki itu dulu ada tempat Bani Kunaikah. Bani Kunaikah itu tempatnya orang-orang Yahudi di sana dahulu. Nah, di belakangnya lagi itu, jadi kalau sekarang dipisahkan jalan, sebelahnya lagi itu ada Baitul Azan. Sampai sekarang masih tempat Baitul Azan itu masih ada. Rumah kesedihan yang dibangun oleh Imam Ali untuk Sayyidah Fatimah menangis di tempat itu. Imam Ali tidak menghentikan tangisannya, tidak menyuruhnya diam, karena Imam Ali tahu bahwa ini tangisan bukan tangisan kita kehilangan sesuatu yang biasa, ya, tangisan yang dahsyat.
Pernah berjumpa dulu sama istri saya, kita haji tahun 98 kalau saya tidak salah. Masa itu kan tidak ada duit, jadi haji kebetulan dari Iran, haji memang uang yang terbatas, dan kita setelah dari ziarah Rasulullah itu mau ziarah keliling. Saya bilang pada istri, kita cari taksi yang murah. Ada yang pertama kita jumpai murah, orangnya hitam besar, takut saya. Nanti istri saya dibawa kabur, saya bingung gitu kan. Saya bilang istri, kita cari yang lain lebih murah. Ternyata tidak ada yang lebih murah gitu. Hanya itu yang murah. Saya bilang ya udah kita naik aja. Tapi nanti kalau dia ngebut atau apa, kita lompat aja dari mobil. Tapi murah itu kan, hanya itu yang bisa kita bayar pada saat itu. Nah, orangnya besar, tinggi, hitam. Tapi dia bertanya, dari mana tadi? Saya bilang baru saja ziarah Rasulullah SAW. Apa yang dia baca? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya agak langsung bergetar kan. Dia bilang, ini sholawat Anda khusus nih. Dia masih diam saja. Saya tanya, di mana kabar Sayyidah Fatimah? Ya, menjiwari abi. Dia mungkin di samping bapaknya lah. Sebagian qaulul thiqah annaha fi janbi abiha. Dia dikuburkan di samping ayahnya. Saya pancing lagi dia. Saya bilang, di mana Baitul Ahzan? Dia tiba-tiba berbalik, kok Anda tahu semua? Dan saya ceritalah, kalau kita mengikut Ahlul Bait, saya ziarah, datang dari Masya Allah, saya dipeluk, diajak keliling sama dia. Dan dia dengan bangga berkata, saya ini keturunan budaknya Imam Hasan. Sampai sekarang kita, keluarga, turunan kita adalah keturunan pengikut Ahlul Bait. Udah cerita ada 1000 budak Imam Hasan yang dibebaskan, dan salah satunya itu datuknya dia. Ketika Sayyidah Fatimah menangis bukan karena tanah fadaknya dirampas, tapi ada suatu peristiwa besar. Demikian juga ketika kita ini menangisi peristiwa Imam Husain alaihissalam, ini tidak mudah juga. Sehingga Imam Ridho mengatakan fal tabaki fa illam tastati fa tatabakka. Maka menangislah untuk Imam Husain. Kalau kamu tidak bisa menangis mengeluarkan air mata, Imam Ridho mengatakan bahwa berusahalah untuk menangis, fal tatabakka. Seakan-akan kita memang menangis, ikut berduka cita pada saat itu. Kenapa? Karena menangis Imam Husain ini itu diperlukan ketika ada rasa yang mengikat kita. Bukan hanya di situ ada peristiwa kezaliman yang luar biasa, tapi ada ikatan di hati kita dengan Imam Husain, ada ikatan hati kita dengan Sayyidah Zainab, ada ikatan hati kita dengan Sukaina, ada ikatan hati kita dengan Abu Fadl Abbas misalnya, ada ikatan hati kita dengan Ali Akbar misalnya. Ada ikatan hati yang mengikat kita, yang ketika kita mendengarkan satu peristiwa yang pedih terhadap mereka, itu mengguncangkan hati kita, membuat hati kita ini terluka, sedih. Imam Ridho mengatakan bahwa alamatul mukmin, tanda orang mukmin itu, kalau diceritakan tentang keadaan Ahlul Bait, hati mereka akan bersedih, bergetar. Ketika diceritakan tentang keluarga Rasulullah SAW, tentang deritanya, bahkan Imam Ridho alaihissalam mengatakan qatratud dumu lil Husain alaihissalam, tetesan air mata lil Husain alaihissalam, ubashiruka, aku beritakan berita gembira bahwa annakum jiwari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah, bahwa sesungguhnya kamu akan menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Hanya karena tetesan air mata ini. Ini bukan sesuatu peristiwa yang sederhana. Tetesan air mata kita atas Imam Husain alaihissalam, atas peristiwa Karbala, itu karena ada ikatan emosional pada diri kita, bahwa hati kita masih hidup. Tidak mungkin orang menangisi peristiwa Karbala kalau hatinya itu sudah mati, mustahil. Peristiwa ini peristiwa dahsyat, peristiwa yang terus hidup, peristiwa yang terus ada. Jadi karena itu tangisan kita, buka akum lil Husain alaihissalam, buka akum lahu, itu adalah mengatakan bahwa nusratun Imam Husain, pertolongan bagi Imam Husain. Saya membaca pertama kali peristiwa Karbala itu di majalah Femina. Ibu saya dulu berlangganan ketika saya masih kecil, usia 9 tahun lah. Mungkin ibu-ibu masih muda lah ya. Dia langganan Femina waktu itu. Tengah itu kadang ada bagian-bagian tambahan Bu ya di majalah itu, dan saya membaca
di bagian tengah itu ada kisah tentang peristiwa Karbala 10 Muharram. Saya usia masih kecil, 9 tahun kalau saya tidak salah, baca itu pertama kali peristiwa Karbala. Saya menangis luar biasa. Sedih luar biasa. Bagaimana cucu Rasulullah diperlakukan demikian buruk seperti itu. Hati saya tidak terima dengan keadaan itu. Saya menangis. Demikian juga orang-orang ziarah sekarang, Bu ya. Ketika Arba'in itu saya merasakan peristiwa itu sedang terjadi. Sehingga ketika semakin dekat, semakin ingin kita dekat di situ. Seakan-akan ingin kita bersama dengan Imam Hussein dalam peperangan itu. Tapi ketika sampai di situ, kita hanya menyaksikan kubah Imam Hussein. Dan ada kesedihan yang luar biasa bahwa kita sudah terpisah zaman yang jauh. Kita tidak bisa menahan tangisan kita ketika kita membaca Assalamualaikum ya Aba Abdillah, Assalamualaikum ya Ibna Rasulillah, misalnya ketika kita sampai begitu luar biasanya. Jadi tangisan ini ketika kita menangisi Al-Husain, kata Imam Bagir, itu adalah satu cara dalam menolong Imam Husain alaihissalam. Paling tidak itu membuat diri kita mengalami perubahan. Dahsyat perubahan terjadi. Kita tidak merasa, Bu ya, bahwa kita sudah berubah dahsyat luar biasa ketika kita mencintai Imam Hussein. Tapi kenyataan realitas betapa luar biasanya. Yang kedua, Mbak Bagir mengatakan bahwa hadisukum majaro alaih. Berita-berita yang kamu sampaikan terkait dengan peristiwa yang terjadi pada peristiwa Karbala. Ini menolong Imam Hussein. Betapa banyak, Bu, orang yang mungkin susah dan sebagainya, tapi begitu hadir pada peristiwa Asyura, ketika majelis Asyura, berubah luar biasa. Saya pernah tahun 2002, pertama kali kita menyelenggarakan Asyura di Palembang pada saat itu, Asyura besar, Bu ya. Kita sewa bersama Dr. Zailani. Kita menyewa hotel di tengah kota Palembang. Pertama kali kita buat besar. Hotel Sanjaya. Hotelnya muat untuk 2.000 atau 3.000 orang lah. Itu besar aulanya itu kita sewa. Walaupun sedikit jamaah pencinta Ahlul Baitnya. Saya baca tawasul terus tiap malam. Kita targetkan nih paling 400 orang datang gitu. Tambahan dari pencinta pengikut Ahlul Bait, kemudian tambahan undangan mungkin ya. Tapi aulanya besar. Bersamaan dengan Asyura itu juga ada Ustadz Kiai Tarekat yang terkenal dan dia mengakukan majelis pada saat itu. Biasanya hadir ribuan. Luar biasanya apa? Banyak jamaah sana nyasar ke tempat kita, Bu. Panitia sudah bilang, Bu, ini bukan majelisnya Kiai Zain Syukri. Ini majelis Asyura. Ya sudah, ada apa-apa, gitu kan. Masya Allah, subhanallah. Istri saya mungkin saksinya. Masuk, Bu, banyak. Tahu-tahu penuh. Udah terpikir bahwa sepi ini. Kenapa sepi? Karena orang lari ke sana semua. Tapi ternyata jamaah sana salah masuk ke tempat kita. Wah, itu jadi banyak itu. Yang lebih mengagetkan, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, kita menyediakan kurang lebih nasi kotak sekitar 500-600. Tapi semua ternyata terbagi. Gitu. Panitia pun masih makan. Sampai semua berkata setelah itu, Ustaz, dari mana? Siapa yang bawain lagi makanan? Semua jamaah terbagi. Semua yang hadir terbagi. Saya juga udah tahu. Saya bilang, kita beli cuma segitu, uangnya segitu juga. Subhanallah, Bu. Banyak yang kemudian masuk Syiah menjadi pengikut Ahlul Bait ketika hadir di tempat itu. Mahasiswa-mahasiswa. Tiba-tiba tergugah luar biasa. Barokah Imam Hussein. Peristiwa kedua misalnya. Dulu di Sunda Kelapa diselenggarakan, Bu ya, di sini dulu. Saya masih mahasiswa pada saat itu. Mungkin tahun-tahun 90-an. Saya bersama dari naik kereta itu, dari situ kita nyambung-nyambung untuk hadir Asyura di Sunda Kelapa pada saat itu. Sahabat saya almarhum ini, jauh di atas saya, dia datang bersama dengan saya. Pada saat itu kita berlima kalau saya tidak salah, dan bapak ini agak sepuh. Dan dia bilang, Ustaz, dia sudah panggil saya Ustaz walaupun saya masih mahasiswa saya itu. Ustaz, temenin saya ke Blok M. Dia bilang, mau beli apa, Pak? Mau jemput anak saya. Jemputlah anaknya di situ. Ternyata anaknya itu premannya Blok M. Tato ini mau dibawa ke Asyura lagi. Saya udah pikir, ya Allah. Masya Allah, gimana ini anak saya. Tapi karena bapaknya yang bawa, ikut dia. Preman, saya bersama dia itu tato-tatonya dan sebagainya. Dibawalah ke Sunda Kelapa pada saat itu. Udah, ikut. Mungkin menghormati bapaknya, dia duduk aja.
Setelah pembacaan maktal, nangis-nangis. Saya mau jadi Syiah, saya mau jadi nangis. Kalau Syiah apa? Dia nggak tahu itu. Mungkin bapaknya sering ngomong gitu atau terdengar di situ, berubah nangis luar biasa. Setelah itu pulang ke Palembang gitu, sama-sama kita. Berubah hidupnya. Betapa banyak orang yang dibukakan hatinya karena peristiwa ini. Memberitakan peristiwa Asyura, Karbala ini menggugah hati orang luar biasa. Kadang argumentasi rasional kita debat sekian panjang, belum tentu orang kemudian mengikuti Ahlul Bait. Saya pengalaman, Bu. Debat ini kita kasih buku, kasih ini, suruh baca dan sebagainya, tidak berubah-ubah. Ini betapa banyak orang kemudian berubah hati mereka hanya ketika mendengarkan peristiwa Karbala. Sekalipun Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, saya pernah mendapatkan satu nasihat dari seorang ulama. Dan nasihat ini selalu terngiang di hati saya. Dan kadang-kadang takut juga saya. Ustaz Husain kenal juga dengan ulama ini. Dulu guru kita, Syekh Ja'far Al-Hadi. Sekarang udah Allah yarham. Suatu saat ketika kita satu majelis lah, dia menceritakan. Dia berkata, insya Allah bahwa kalian akan mendapatkan pertolongan dari para imam al-ma'sumin alaihimussalam. Kita belajar pada saat itu. Saya tidak khawatirkan itu. Insya Allah ibadah kalian baik, pahala kalian juga banyak karena nanti menyebarkan ilmu dan sebagainya. Tetapi yang saya khawatirkan dari kalian nanti di yaumil mahsyar, ada orang-orang yang akan menuntut kalian. Kita kaget juga. Allah akan berikan karena kecintaan kalian kepada Rasulullah, pada Ahlul Bait, kedudukan yang mulia. Tapi tiba-tiba dalam keadaan seperti itu akan datang orang-orang yang dahulu dekat dengan Anda. Dan kemudian memprotes kepada Allah, ya Allah, sekiranya dulu ketika kami hidup di dunia, dia memberitakan apa yang dia dapatkan ini kepada kami akan mengikuti. Tapi dia tidak pernah mengajarkan apa yang dia miliki ini kepada kami. Seandainya dulu ketika hidup di dunia, kami tahu apa yang ada kemuliaan Ahlul Bait ini, kami akan mengikuti Ahlul Bait. Tapi mereka tidak pernah memberitakan. Siapa mereka? Tahu jawabannya. Itu keluarga Anda, orang-orang dekat dengan Anda, saudara-saudara Anda. Betapa seringnya kita khawatir. Kadang-kadang khawatir yang terlalu berlebihan. Sehingga kadang-kadang dengan istri sendiri takiyah gitu. Di Jawa Timur ada ikhwan kita menikah, dia khawatirlah pada istrinya, jadi takiyah. Padahal mereka akan menuntut kita nanti. Dan ini yang paling berat, Bu ya. Kita menyampaikan pada orang dan sebagainya, tapi di sekeliling kita, di sekitar kita, mereka punya hak atas kita. Jadi menyampaikan ini, bukankah Imam Ridho alaihissalam mengatakan, la arafunas mahasina kalamina la tabauna. Kalau orang itu tahu bagaimana keindahan perkataan-perkataan kami, ajaran-ajaran kami, mereka akan mengikuti kami. Orang-orang ini kan tidak mau mengikuti karena stigma sebenarnya. Mereka belum tahu, belum lihat, belum mendengarkan, belum ini, tapi stigma. Muridnya istri saya itu ditawarkan untuk masuk ke Sadra. Wah, alhamdulillah, dia tes masuk, terima, wah senang. Tapi kemudian dia tidak jadi. Kenapa? Istri saya, dia bilang, Bu, itu katanya kampus Syiah. Ngeri, Bu. Ya begitulah stigma yang sering kali terjadi. Imam Baqir alaihissalam, di antara cara kita menolong Imam Husain alaihissalam, menyambut panggilan Imam Husain untuk memberikan pertolongan tentang Imam Husain itu apa? Hadisikum ala majaro alaih. Berita-berita yang kalian sampaikan, majelis-majelis yang kalian sampaikan tentang kami, tentang apa yang terjadi pada Imam Husain kepada masyarakat ini, itu akan menolong Imam Husain alaihissalam. Itu bagian dari cara kita menolong Imam Husain alaihissalam. Dan yang ketiga, Imam Baqir mengatakan ziaratul kuburul Husain, menziarahi kubur Imam Husain alaihissalam. Kenapa? Ini berbeda, Bu ya. Seperti sekarang Arba'in, kita lihat, saya alhamdulillah beberapa kali membimbing haji, Bu ya. Walaupun belum pernah haji, pengen sih haji itu haji reguler gitu kan. Jadi jamaah aja, nggak ngurusin orang, kita cuma ibadah saja. Saya datang ke Menak di Depok dengan istri saya, pengen nanya, pengen daftar.
Saya tanya, kalau mau daftar gimana? Seatnya dulu beli. Oh ya, berapa lama nunggunya? 27 tahun. Masya Allah, saya bilang. Untung masih hidup 27 tahun lagi, usia saya sudah 54 sekarang, 27 tahun lagi. Waduh, udah usah deh, saya bilang pada istri, kita udah usah haji reguler deh, gitu kan. Kita berangkat aja lah. Walaupun nanti di sana kejar polisi pada apa-apa. Berangkat aja gitu. Alhamdulillah kemarin sempatan berangkat gitu. Nunggu 27 tahun luar biasa. Beberapa kali lah Bu ya, dari tahun 96 saya pernah haji dan beberapa kali membimbing haji. Bahwa di haji itu luar biasa, betul. Tapi yang kita rasakan di haji itu kan muncul ego kita masing-masing. Apalagi saat-saat yang paling lelah. Saya kemarin haji dengan panas yang luar biasa. Di Arafah itu sampai pada puncak panasnya 55 derajat Celcius. Panas luar biasa. Betapa banyak yang jatuh pingsan, Bu. Bahkan banyak yang meninggal dunia. Dan dibiarkan begitu saja jenazah-jenazah itu. Ditutupin aja dengan kain, dibiarkan, bahkan di pinggir-pinggir tempat sampah, di pinggir toilet dan sebagainya. Di perjalanan itu saya menyaksikan jenazah begitu luar biasa banyak dan dibiarkan. Seakan-akan ini bukan manusia. Meminta pertolongan beberapa jamaah, dan saya menyaksikan Bu ya, salah satu jamaah saya ini luar biasa, Umi dari Surabaya, Umi Zahra ya, bersama dengan kita, usianya 70 tahun lebih, panas yang luar biasa, dan dia mulai jatuh pingsan pada saat itu. Saya yang ngurusin dia karena dia jatuh, saya gendong tempat dingin Bu ya. Walaupun dalam tidak sadarnya dia terus memanggil ya Fatimah Zahra, ya Fatimah Zahra, ya Fatimah. Masya Allah ini. Saya saksikan luar biasa Bu ya. Walaupun tidak sadar gitu. Dia hilang kesadarannya, tapi zikirnya memanggil Sayyidah Fatimah Zahra-nya tidak berhenti gitu. Ya Fatimah Zahra, ya Fatimah Zahra. Saya sambil teriak pada saat itu, ya Sayyidah Fatimah. Saya pikir dia akan meninggal dunia saat itu. Keadaannya sudah demikian ini. Kita minta pertolongan, tidak ada yang memberikan pertolongan. Kita datang ke klinik, tidak dilayani. Wah, saya dalam keadaan kritis begitu. Saya memanggil, ya Sayyidah Fatimah Zahra, ya Zahra, bantu. Alhamdulillah Bu. Tiba-tiba kemudian dia mulai bergerak lagi, mulai sadar lagi, kasih air. Tapi bagaimana menunjukkan ikatan emosional yang ada di hati kita ini, itu terikat luar biasa. Walaupun dalam keadaan seperti itu hilang kesadarannya, tapi lidahnya tidak terlepas dari menyebut nama Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Nah, saya ingin lanjutkan bahwa menziarahi kuburan ini menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa man zarani fil mamati kazarani fil hayati. Siapa yang menziarahiku ketika aku dalam keadaan sudah meninggal dunia, sama persis ketika mereka kemudian ziarah padaku ketika aku dalam keadaan hidup. Bahkan dari jauh pun imam tahu bahwa kita datang ziarah kepada dirinya. Saya merasakan Bu ya, mungkin yang sudah pernah juga, Imam Ridho luar biasa Bu. Baru datang kita seakan-akan Imam Ridho itu sudah datang sini segera gitu kan, menyambut kita, luar biasa. Saya ingin cerita satu cerita Bu ya, ini dari guru saya nih, cerita ini. Tidak apa-apa agak nyimpang sedikit Bu ya, tapi cerita ini dahsyat luar biasa. Guru saya itu cerita dia punya seorang sahabat di Teheran, pengusaha besar. Suatu saat dia ditipu. Karena itu dia rugi, karena ada satu proyek besar ditipu dengan uang yang banyak sudah keluar, sehingga banyak hutang luar biasa. Ditagih terus, sampai di depan rumahnya didatangin orang dan sebagainya, sampai dia takut, malu dan sebagainya. Sampai setiap hari datang di depan rumahnya itu, dia bilang pada istrinya, dia minta maaf pada istrinya karena keadaan itu kan, karena malunya luar biasa. Orang sudah tidak lagi membantu dia karena juga sudah tidak ada lagi uang atau barang yang bisa dia jual dan sebagainya. Sampai kemudian dia terpikir pada istrinya itu, dia bilang saya mau ziarah kepada Imam Ridho. Terus dari mana uangnya? Coba deh kau pinjam dari keluargamu dan sebagainya, utang dulu, kita ziarah kepada Imam Ridho. Akhirnya istrinya menghubungi keluarga yang sebagainya, cukup ongkos tapi hanya untuk dirinya aja. Padahal dia tadinya ingin mengajak istrinya. Dan itu pun hanya naik bus saja. Dia pagi-pagi sekali, khawatir nanti ada penagih utang. Dia sudah kabur dari rumahnya. Jadi ke terminal naik bus. Dia hanya membekali dirinya dengan satu roti Iran. Hanya untuk makan di jalan, untuk menghilangkan laparnya.
Paginya dia sudah sampai, dia langsung kepada Imam Ridho. Dia nangis luar biasa di Imam Ridho dan minta bantuan, dan keadaannya ini dia berkata, ya Imam Ridho bantu saya, malu saya dengan keadaan saya seperti ini. Saya ditagih hutang, nama saya juga jadi jelek di hadapan keluarga saya, keluarga istri saya dan sebagainya. Saya banyak utang sekarang. Bagaimana keadaan anak-anak saya? Nangis luar biasa. Setelah dia nangis lama ziarah pada Imam Ridho, dia keluar. Kemudian dari Imam Ridho itu, dia pikir gimana nih? Mudah-mudahan doanya dan sebagainya. Dan dia mau makan karena sudah lapar. Tapi begitu dia mau ambil uangnya, uangnya hilang. Uangnya hilang. Dia balik ngadap Imam Ridho dan berkata, ya Imam Ridho, kalau engkau imam, betul-betul imam, kenapa kejadian ini begini? Aku ziarah datang minjem duit orang, tapi kok di tempat sucimu ini uangku hilang, diambil orang. Kalau engkau betul-betul imam dan engkau memiliki ilmu gaib, engkau sudah halangi orang ngambil uangku. Tapi ini sekarang terjadi, ya imam. Gimana keadaan ini? Saya tidak bisa pulang. Uang saya cuma segini. Marahlah pada imam luar biasa. Setelah marah udah ini, dan dia bingung, dalam keadaan kebingungan itu, dia cari sakunya. Ini ternyata ada satu uang logam masih. Uang logam ini, uang logam itu apa? Dia bilang, tidak cukup apa-apa. Akhirnya dia pikir, tidak jauh di situ ada telepon umum. Dulu kan telepon pakai itu ya, itu uang logam. Akhirnya sudahlah, dia bilang, saya minta bantuan aja. Telepon ini kalau dia angkat, saya minta bantuan, bisa pulang, bisa paling tidak bisa kembali ke rumah saya di Teheran, naik bus lagi. Kan orang tidak kenal juga, saya bisa hutang dengan mereka. Dia telepon lah tiba-tiba. Dia masukkan itu uang, dan dia tekan nomor aja, acak, dan teleponnya diangkat. Dia berkata, saya ini penziarah Imam Hussein. Dalam keadaan, dia ceritakanlah keadaannya. Orang itu tanya, sekarang posisi kamu di mana? Ya sebutkanlah, tunggulah sebentar, nanti ada yang jemput. Udah lama betul, setelah mungkin 10 menit, tiba-tiba ada kendaraan mewah jemput dia. Dan dia tahu bahwa ini sopirnya, bukan orang tadi karena suaranya berbeda. Dibawalah kemudian sopirnya itu ke satu tempat di pinggiran Mashhad, di sebuah tempat yang agak tinggi dari situ. Dia masuk ke satu rumah yang sangat mewah luar biasa. Ketika dia sampai di situ, mobilnya berhenti, tuan rumahnya turun di situ, sudah menyambut dia. Kemudian tuan rumahnya memanggil dia, mengajak dia makan, memberikan makan dan sebagainya. Dan setelah itu tuan rumahnya tanya kenapa engkau sampai begini dan sebagainya. Dia ceritakanlah semua keadaannya. Kemudian tuan rumah itu berkata, ini saya tuliskan cek untuk kamu. Kamu tukarkan cek ini untuk membayar hutang-hutang kamu. Dia kaget juga. Kok ini besar sekali, dia bilang ini. Besar sekali, hutang saya banyak. Dia sebutkanlah hutangnya berapa ratus ribu dolar kan. Tapi diberikan. Terus dia bilang, ini besar, bagaimana saya bisa membayar? Pokoknya ini kamu untuk kamu lah. Terus ini berapa kalau kamu mau mulai usaha lagi? Dia bilang, mungkin segini. Nah ini kamu ambil cek ini, dia sudah tulis dengan nilai yang disebutkan tadi. Kalau kamu suatu saat untung dari usaha yang kamu lakukan itu, kembalikan dana ini. Tapi kalau tidak, dan saya sudah meninggal dunia atau engkau meninggal dunia, kita ikhlaskan pada Allah. Terus orang itu kaget, orang itu tidak bisa berkata apa-apa. Dia sambil menangis bertanya, kenapa Anda melakukan ini untuk saya? Sementara saya ini orang yang tidak engkau kenal. Dia bilang, kau tadi lihat ada satu anak muda yang bawa teh. Ya, itu putra saya, satu-satunya putra saya. Ada kisah yang panjang tentangnya. Kemudian Sohibul Bait ini bercerita, dulu anak saya ini menderita kanker. Dia pada saat itu masih usianya 7 tahun, dia menderita kanker. Saya bawa ke rumah sakit, dia ternyata sudah stadium 4. Kita tes 1, 2, 3, tesnya betul positif semua bahwa anak ini. Saya tanya, obat apa yang bisa menyembuhkan anak saya ini? Dokter berkata tidak ada obatnya. Terus di tempat mana rumah sakit yang paling luar biasa yang bisa mengobati penyakit anak saya ini? Dokter itu ragu. Ya mungkin sekarang itu di Inggris paling maju, tapi pasti tidak berbeda keadaannya. Saya bawa dari situ langsung hari itu juga saya bawa anak saya ke Inggris, ke rumah sakit yang ditunjukkan itu, dan dimulai dilakukan ini. Kemudian pada hari berikutnya mulai dilakukan tes pada anaknya. Ternyata positif, tes pertama positif. Lakukan lagi tes kedua positif juga. Dokter itu berkata kepada dia ini, dokter yang menangani anak saya itu berkata pada saya, sekarang Pak, kita tinggal satu tes lagi. Kalau satu tes ini juga positif, ya tidak ada obatnya, Bapak silakan kembali. Terus apa yang harus lakukan?
Dokter itu berkata, ya berdoa Pak. Saya kaget ketika saya dikatakan berdoa itu, saya seperti terhenyak. Saya keluar dan saya duduk di satu tempat di samping parkiran, katanya di rumah sakit itu. Saya terpikir bahwa saya ini tinggal di Mashhad. Ada Imam Ridho di situ. Kenapa saya tidak minta pada Imam Ridho? Saya menangis pada saat itu sambil berkata, ya Imam, bantu saya, bantu saya. Kalau engkau kemudian membantu anak saya ini, menyelamatkan anak saya, apapun yang engkau minta aku akan lakukan. Seluruhnya. Aku bernazar seperti itu. Dan tiba-tiba berlari dokter itu pada saya. Kemudian berkata, Pak, anak Bapak kok negatif tes ketiganya. Saya berkata, ya Imam, gitu kan, luar biasa. Dan saya menangis luar biasa. Dites lagi. Tidak puas ini. Kita tes lagi. Ternyata hari berikutnya dites 1, 2, 3-nya negatif semua. Saya kembali lagi ke Teheran. Saya bawa anak saya ini ke dokter yang sama. Dan dilakukan tes juga di rumah sakit Teheran itu. Dokter itu berkata, ini negatif semua. Ini seperti orang lain, bukan anak Anda. Saya luar biasa. Dan saya menantikan saat-saat kemudian apa yang saya harus lakukan untuk Imam Ridho. Sampai tadi malam saya bermimpi Imam Ridho datang kepada saya. Besok ada penziarahku akan datang kepadamu. Dia akan menghubungi dirimu. Aku tidak tahu. Sementara aku tidak kenal. Saat inilah Imam Ridho berkata, saat inilah engkau membayar dari nazarmu. Dan saya hari ini sengaja tidak pergi ke pekerjaan saya. Saya menantikan apa yang menyampaikan Imam Ridho tadi malam. Ketika saya mendengar telepon ini dan mengangkat Anda adalah utusan Imam Ridho kepada saya. Karena itu saya berikan apa yang kau inginkan. Dan setelah itu, dia mengutus sopirnya untuk mengantarkan kembali. Tapi orang ini berkata, antarkan saya ke Imam Ridho. Di hadapan Imam Ridho dia berkata, ya Karim, Ibnu Karim. Duhai yang maha pemurah, dari anaknya orang yang paling pemurah. Betapa luar biasanya Bu ya, ketika kita berziarah kepada imam itu. Mereka tahu keadaan kita, mereka tahu apa yang terjadi pada kita. Apa derita yang kita rasakan, apa kesulitan. Dia memberikan lagi, mengobati jiwa kita, mengarahkan kehidupan kita kembali. Bahkan banyak hal yang terjadi luar biasa ketika kita berziarah pada para imam ini, ketika kita berziarah kepada Imam Hussein alaihissalam. Mudah-mudahan suatu saat mungkin kita mendapatkan rezeki dari Allah untuk dapat berziarah ke Imam Hussein, Arba'in misalnya. Bahkan secara khusus mungkin kita datang kepada Imam Hussein. Dan menziarah ini ada dua Bu ya, berziarah langsung dan juga berziarah dalam membaca doa-doa ziarah Imam Hussein. Ada seorang ulama di Irak itu bermimpi. Dia didatangi sahabatnya yang telah lama meninggal dunia. Sahabatnya berkata kepada dia, saya bersyukur Allah lepaskan dari kami seluruh pertanyaan-pertanyaan kubur. Sahabatnya ini tanya, bagaimana mungkin? Baru tadi pagi ada seorang perempuan dikuburkan di tempat kami. Dan Allah angkat seluruh azab yang mengelilingi 40 kubur di sekelilingnya. Dan ulama itu berpikir, jangan-jangan ini mimpi biasa. Dia coba mencari kuburan sahabatnya itu. Dia temukan ada satu kubur yang di situ masih baru kemarin dikuburkan. Dan betul kubur itu. Dia cari nama orang itu. Dia carilah rumahnya sampai ketemu. Di rumah itu dia ketemu dengan putrinya. Ulama ini tanya, apa yang dilakukan oleh ibumu sehingga luar biasa? Putrinya berkata, tidak ada. Bu saya ibu perempuan biasa, dia seperti biasa. Dia mengurusi kami, mencuci, masak. Ulama itu bertanya lagi, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Coba kau ingat. Putrinya mengingat, tidak ada. Siap biasa saja seperti yang lain. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Hari-hariannya seperti apa? Putrinya kemudian cerita bahwa ya ibuku biasanya setelah mengerjakan pekerjaan, dia setiap pagi setelah mengerjakan seluruh pekerjaan rumah ini, dia naik ke atas rumah dan membacakan doa ziarah kepada Imam Hussein alaihissalam. Dan itu tidak pernah ditinggalkannya sepanjang hidupnya. Doa-doa ziarah kita menghubungkan kita dengan para imam, khususnya Imam Hussein alaihissalam. Ini satu hal yang luar biasa, bagian dari menjawab panggilan Imam Hussein, hal min nasirin yansuruni. Adakah penolong yang akan memberikan pertolongan kepadaku? Maka tolonglah Imam Hussein alaihissalam, baik dengan menangisi peristiwa Karbala. Demikian juga tentu saja kita menyampaikan apa yang terjadi pada peristiwa Karbala ini. Dan kita selalu membacakan doa ziarah dan mudah-mudahan juga imam memanggil kita untuk dapat berziarah kepada Imam Hussein. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wal arwahil lati halati finnar. Alaikum minni salamullahi abadan. Di detik-detik terakhir Imam Hussein setelah kemudian mengangkat putranya Ali Asghar,
Dia berkata kepada musuh-musuh itu, kalian biarkan anjing dan babi meminum sungai Firat. Sementara anak ini, anak yang baru lahir ini, dosa apa sehingga menyebabkan kalian mengharamkan kami, keluarga suci Rasulullah, meminum dari sungai Furat. Tiba-tiba sebelum Imam Hussein selesai menyampaikan ungkapannya, anak panah dari Harmalah bin Kahil melesat menembus leher Ali Asghar. Darah kemudian membasahi seluruh tangan Imam Hussein. Imam Hussein membawa anak itu ke tenda, membarikannya di antara jenazah-jenazah mulia yang lain. Imam Hussein masuk dalam tenda itu. Ia menemui saudaranya Zainab alaihissalam dan berkata, "Duhai Zainab, ini saatnya perpisahan antara diriku dan dirimu. Ambillah pakaian yang paling jelek." Imam Hussein mengganti dengan pakaian yang paling jelek agar musuh-musuh tidak akan membuka tubuhnya. Ia memakai pakaian yang paling buruk di dalam pakaiannya. Sejenak Imam Hussein memeluk saudarinya Zainab alaihissalam. Dia cari satu persatu putra-putrinya. Ia mengucapkan selamat tinggalnya, tapi dia tidak temui Sukainah. Imam Hussein mencari Sukainah yang kemudian menangis di sudut tenda. Imam Hussein memeluk putrinya dan berkata, "Duhai anakku." Saudara Sukainah kemudian berkata, "Ya Abah, usaplah kepala aku sebagaimana kamu usap anak-anak ya. Karena sebentar lagi kami menjadi yatim." Imam Hussein keluar dari tenda. Ia menghadap musuh sambil berkata bahwa inilah batas akhirku. Telah patah tulang punggungku. Zainab mengikuti Imam Hussein abangnya dari belakang. Sejenak ia berteriak, "Ya abang." Imam Hussein berbalik kepada Sayyidah Zainab. "Apalagi, duhai Zainab?" Zainab memeluk Imam Hussein seakan tidak mau terpisah darinya dan berkata, "Ya abang, bukalah dadaku." Imam Hussein membuka bajunya. Zainab kemudian mengecup dengan kecupan yang paling dalam ke dada abahnya. Kemudian, "Apa yang kau lakukan ya Zainab?" Zainab berkata, "Aku menunaikan amanah dari ibuku Fatimah." Assalamu ala Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.